Bribtu Satrio duduk di dalam mobilnya sambil mengamati suasana kafe dari kejauhan. Sebagai anggota kepolisian yang baru saja naik pangkat, ia sangat berambisi untuk membuktikan kemampuannya. Informasi dari informan menyebutkan bahwa kafe ini sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba kelas kakap. Sayangnya, informasi yang diterimanya tidak terlalu jelas. Hanya ada petunjuk bahwa salah satu anggota sindikat adalah seorang wanita yang sering berpenampilan mewah dan duduk sendirian di sudut ruangan. Satrio melihat jam tangannya menunjukkan pukul 21.30. Timnya sudah bersiap di sekitar lokasi, hanya menunggu aba-abanya. Ia menyesap kopinya yang sudah mulai dingin. Matanya terus mengamati satu persatu pengunjung yang keluar masuk kafe. Matanya kemudian tertuju pada seorang wanita dengan penampilan sederhana yang baru saja masuk dan duduk di pojokan tampak sopan. Ia memesan minuman, lalu sibuk dengan ponselnya. Tidak ada teman atau siapapun yang menghampirinya. Pasti ini adalah wanita yang dimaksud batin Satrio. Berdasarkan deskripsi informan, wanita itu tampak sesuai dengan target, yaitu berpakaian rapi, memakai kemeja tunik, dan datang sendirian. Tak ingin kehilangan momentum itu, Satrio segera memasuki kafe, berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Ia duduk beberapa deretan meja dari wanita itu, lalu pura-pura memesan menu sambil mengamati gerak-geriknya. Wanita itu tampak santai, sesekali tersenyum kecil saat membalas pesan di ponselnya. Namun, bagi Satrio, senyum itu mencurigakan. Bisa jadi dia sedang mengatur transaksi dengan seseorang. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar, mencari kemungkinan adanya kaki tangan wanita itu. Namun, tak ada satupun orang yang tampak mencurigakan. Tak mau kehilangan kesempatan, Satrio akhirnya berdiri dan berjalan mendekati wanita tersebut. Ia memasang senyum ramah, lalu berkata, "Selamat malam, apakah Anda sendirian saja, Mbak?" Wanita itu mengangkat wajahnya, tampak sedikit terkejut. "Iya, Pak, saya lagi menunggu teman." "Ada apa ya, Pak?" tanyanya sopan. Satrio makin yakin. Pasti ini orangnya, pikirnya. Sindikat narkoba biasanya menggunakan kode-kode tertentu, termasuk alasan menunggu teman untuk mengalihkan perhatian. "Kalau begitu, boleh saya duduk di sini sebentar? Saya juga lagi nunggu seseorang," kata Satrio, sambil memasang senyum yang ia pikir cukup menawan. Satrio mulai menggali informasi kembali dan melontarkan beberapa pertanyaan untuk memancing pembicaraan. Wanita itu menjawab dengan santai, tampak tidak merasa bersalah sedikit pun. Satrio semakin kagum sekaligus yakin wanita ini benar-benar pemain profesional karena tenang dalam tekanan. Setelah berbasa-basi beberapa menit, Satrio memberi kode halus kepada rekan-rekannya yang sudah bersiap di luar. Malam ini, ia yakin akan menorehkan prestasi besar dengan menangkap seorang anggota sindikat narkoba. Sayangnya, ia tidak tahu bahwa dirinya sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Bahkan, ia tidak mengetahui jika seseorang wanita yang sedang ia tangkap bukan target yang sesungguhnya. Kala itu, Rina menatap pria di depannya dengan sedikit kebingungan. Sejak tadi, pria itu melontarkan berbagai pertanyaan yang aneh baginya. Mulai dari apakah ia sering datang ke kafe ini, apakah ia tinggal di sekitar sini, sampai apakah ia mengenal seseorang bernama Bang Jaka. Rina tidak tahu siapa itu Bang Jaka, tapi ia tetap menjawab dengan sopan, mengira pria ini hanya sekadar mencari teman mengobrol. "Maaf Pak, saya nggak kenal siapa-siapa di sini. Saya cuma lagi nunggu sahabat saya karena urusan bisnis," kata Rina, sambil tersenyum tipis. Satrio mengamati ekspresinya. Senyum itu tampak alami, tanpa tanda-tanda gugup atau ketakutan. Namun, justru hal itulah yang membuatnya semakin curiga. Seorang pengedar narkoba berpengalaman pasti tahu cara menyembunyikan rasa gugup. Tapi, wanita ini terlihat terlalu tenang. Dia pasti sudah sering melakukan ini, pikir Satrio. Sementara itu, Rina mulai merasa tidak nyaman. Sejak tadi, pria ini menatapnya dengan cara yang sulit dijelaskan, seperti sedang menginterogasi tanpa alasan yang jelas. Ia melirik ke ponselnya, berharap sahabatnya segera datang. Namun, sebelum ia sempat mengetik pesan, tiba-tiba pria di depannya bersiul pelan. Dalam hitungan detik, dua pria berbadan tegap masuk ke dalam kafe dan berjalan ke arahnya. Rina mengerutkan kening bingung dengan apa yang sedang terjadi. "Maaf Bu, kami dari kepolisian. Anda kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ucap salah satu pria tersebut dengan nada tegas. Rina terkejut. Apa maksud dari semua ini?" Tanpa menjawab, kedua pria itu langsung menggiringnya keluar kafe. Pengunjung lain mulai berbisik-bisik beberapa, bahkan merekam kejadian tersebut dengan ponsel mereka. Rina merasa malu sekaligus panik. "Pak, saya nggak salah apa-apa. Kenapa saya ditangkap?"
protesnya sambil berusaha melepaskan cengkeraman petugas. Satrio hanya tersenyum tipis, merasa bangga dengan aksinya itu. "Ibu bisa menjelaskan semuanya di kantor," katanya santai. Rina semakin panik. Ia tahu ini pasti sebuah kesalahpahaman besar. Dan orang pertama yang muncul di benaknya saat ini hanyalah satu, yaitu suaminya tak lain, Sersan Mayor Budi. Jika pria di depannya tahu siapa suaminya, mungkin dia akan berpikir 2 kali sebelum bertindak gegabah. Tapi sepertinya sudah terlambat. Di tengah kebingungannya, Rina berusaha memberontak saat lengannya digenggam erat oleh salah satu polisi yang menggiringnya keluar. Tatapan semua pengunjung kafe tertuju padanya dan beberapa bahkan mulai berbisik-bisik. Namun, Satrio tidak menggubris. Ia tidak tahu jika wanita yang salah tangkap itu adalah istri seorang TNI. Ia merasa sudah melakukan tugasnya dengan sempurna. Menangkap target tanpa perlawanan besar adalah sebuah keberhasilan baginya. Sesampainya di halaman kafe, Rina masih mencoba menjelaskan. "Pak, ini pasti salah paham. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya nggak ngerti apa yang kalian lakukan." Dengan suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kesal dan bingung. Satrio mendekat dengan senyum percaya diri. "Ibu, nggak perlu pura-pura lagi. Kami sudah lama mengawasi tempat ini. Kalau ibu memang tidak bersalah, ya sudah, Anda tinggal jelaskan saja di kantor." Rina menatapnya tajam. "Apa? Bapak yakin gak salah orang?" tanyanya dengan nada menahan emosi. Satrio hanya terkekeh kecil. "Ibu tenang aja. Semua orang yang gak bersalah pasti bisa bebas kok. Namun kita perlu proses dulu, baru kita tahu." Rina menghela napas panjang. Kepalanya mulai pusing karena situasi yang mendadak kacau ini. Lalu ia ingat sesuatu. "Baiklah, kalau memang saya harus ke kantor polisi, saya mau telepon suami saya dulu," katanya dengan suara tegas. Satrio melirik salah satu anak buahnya dan mengangguk. "Silakan, Bu. Tapi kalau ibu pikir bisa minta tolong seseorang buat intervensi juga percuma." Rina tidak menjawab. Ia mengambil ponselnya dengan tenang dan mulai mengetik pesan. Di layar tertulis nama kontak Mas Budi sebelum ia menekan untuk memanggil. Satrio meliriknya dengan tatapan mengejek. Ia sudah sering melihat situasi seperti ini, tersangka yang panik dan mencoba menghubungi orang dalam untuk lolos dari jeratan hukum. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa kali ini yang akan datang bukan sembarang orang, dan karma akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Rina menempelkan ponselnya ke telinga, sementara Satrio hanya berdiri dengan ekspresi penuh percaya diri, yakin bahwa siapapun yang dihubungi Rina tidak akan bisa mengubah keputusannya. Tak butuh waktu lama, panggilan tersambung. "Halo Mas," suara Rina terdengar sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah. Di seberang sana, suara berat suaminya tak lain. "Sersan Mayor Budi," terdengar tegas. "Iya sayang, ada apa?" Rina menarik napas dalam sebelum menjawab. "Aku ditangkap polisi Mas, tolong aku. Mereka bilang aku terlibat narkoba. Tapi percayalah, mereka salah target." Lalu suara Budi terdengar berubah tajam. "Apa?" Satrio yang masih berdiri santai hanya melirik Rina dengan tatapan meremehkan. Baginya, ini hanyalah adegan biasa. Tersangka mencoba menghubungi seseorang untuk menyelamatkan diri. "Siapa yang menangkap kamu?" tanya Budi dengan suara dingin. "Namanya Bribtu Satrio," jawab Rina sambil melirik pria yang sedang menyilangkan tangan di dadanya dengan angkuh. Suasana kembali hening. Namun, kali ini ada sesuatu yang berubah di udara. Satrio melihat raut wajah Rina yang tampak lebih tenang setelah berbicara dengan suaminya. Seolah-olah ia tahu bahwa masalah ini akan segera berbalik arah. Beberapa detik kemudian, suara Budi terdengar lebih dingin daripada sebelumnya. "Tunggu di situ, aku datang sekarang." Lalu panggilan terputus. Satrio masih tetap bersikap santai. "Sudah selesai telepon-teleponannya Mbak, ayo kita ke kantor," katanya sambil melirik rekan-rekannya yang sudah siap menggiring Rina ke mobil polisi. Namun, Rina hanya tersenyum tipis. "Mas Satrio, siap-siap aja ya. Saya yakin sebentar lagi Bapak bakal kena batunya." Satrio mengangkat alis, bingung dengan kepercayaan diri wanita itu. Dan saat itu, ia belum menyadari bahwa nasibnya akan berubah dalam hitungan menit. 15 menit setelah panggilan telepon itu, suasana di halaman kantor polisi masih terlihat biasa. Satrio duduk di kursinya dengan santai, menunggu proses interogasi Rina dimulai. Baginya, ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang pernah ia tangani. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara deru mesin motor besar terdengar semakin mendekat. Beberapa polisi yang sedang berjaga di depan menoleh, dan wajah mereka langsung berubah tegang saat melihat siapa yang turun dari sebuah mobil jeep. Seorang pria
tegap berseragam loreng dengan pangkat sersan mayor berjalan dengan langkah cepat. Ekspresinya penuh amarah. Beberapa polisi yang mengenalinya langsung berdiri dari kursi mereka dan memberi hormat secara refleks. Satrio yang masih tidak menyadari situasi hanya melirik sekilas. "Siapa dia?" gumamnya dengan nada sombong. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara berat menggema di ruangan. "Mana istri saya?" Semua orang langsung terdiam. Kepala-kepala mulai menoleh ke arah suara itu. Wajah-wajah yang tadinya santai kini berubah tegang. Satrio menelan ludah. Ia melihat sosok pria berseragam tentara itu berjalan cepat ke arahnya dengan tatapan penuh amarah. Baru saat itulah ia sadar. Ia sudah berbuat kesalahan besar. "Budi, ternyata engkau?" gumamnya pelan sambil suaranya bergetar. Sersan Mayor Budi tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, ia meraih kerah seragam Satrio dan menariknya dengan kasar. "Kamu telah menangkap istri saya tanpa bukti? Apa maksudmu, ha?" Bentaknya membuat ruangan bergetar oleh suaranya. Satrio yang tadinya begitu percaya diri kini kehilangan semua nyalinya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Anu, Sersan, saya cuma menjalankan tugas," katanya terbata-bata. Budi semakin mempererat genggamannya. "Tugas? Kamu telah menangkap orang tanpa penyelidikan dan bukti yang jelas. Apa itu tugas? Apa kamu mau saya laporkan ke atasanmu sekarang juga?" Beberapa polisi lain hanya bisa diam. Tak ada yang berani melerai. Mereka tahu tidak ada yang lebih berbahaya daripada seorang tentara yang marah karena keluarganya yang diperlakukan tidak adil. Satrio benar-benar merasa tubuhnya lemas. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa ingin menghilang begitu saja dari tempat ini. Dan ia tahu ini baru permulaan dari mimpi buruknya. Ruangan kantor polisi yang sebelumnya penuh dengan kesombongan Bribtu Satrio kini berubah tegang. Semua mata tertuju pada Sersan Mayor Budi yang masih mencengkeram kerah baju Satrio dengan kuat. Kapolsek yang mendengar kegaduhan ini segera keluar dari ruangannya. Begitu melihat Budi, ekspresinya langsung berubah drastis. "Sersan Mayor Budi, ada apa ini?" tanyanya dengan nada kaget. Budi melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuat Satrio hampir kehilangan keseimbangan. "Pak Kapolsek, anak buah Anda menangkap istri saya tanpa bukti. Dia main tangkap saja di tempat umum, membuat istri saya malu dan difitnah. Saya minta penjelasan sekarang juga." Kapolsek menoleh ke arah Satrio dengan tatapan tajam. "Satrio, apa ini benar?" Satrio yang masih dalam keadaan panik berusaha menjelaskan. "Saya mendapat informasi dari informan, Pak. Katanya ada seorang wanita yang sering datang ke kafe itu dan terlibat dalam jaringan narkoba. Istri Sersan Mayor Budi sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Jadi, saya mengambil tindakan." Budi mengepalkan tangan. "Kamu main tangkap orang hanya berdasarkan deskripsi samar. Kamu bahkan gak punya bukti konkret." Kapolsek menghela napas panjang. "Mana hasil penyelidikan awal? Mana barang bukti atau saksi yang menguatkan dugaanmu?" Satrio terdiam. Ia tidak memiliki jawaban. Kapolsek segera mengambil dokumen di meja, membuka catatan operasi malam itu, dan wajahnya langsung mengeras. "Astaga Satrio, informan yang kamu pakai itu bahkan gak memberikan identitas jelas. Kamu menjebak seorang warga sipil, istri seorang tentara pula, hanya berdasarkan dugaan?" Semua orang di ruangan itu kini menatap Satrio dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara marah, kecewa, dan kasihan. Sersan Mayor Budi mendengus marah. "Pak Kapolsek, saya minta Satrio bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Istri saya sudah dipermalukan, ditarik ke kantor polisi tanpa alasan jelas. Dan sekarang saya mau dengar bagaimana kalian menyelesaikan masalah ini." Kapolsek menatap Budi dengan serius. "Saya mengerti, Sersan Mayor. Saya jamin Bribtu Satrio akan menerima konsekuensinya. Dan tentu saja, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri Anda." Budi melirik Satrio dengan tatapan tajam. "Dengar itu Bribtu, kali ini kamu salah tangkap orang yang salah." Satrio hanya bisa menunduk dalam diam. Ia tahu karirnya baru saja terkena pukulan telak. Dan yang lebih buruk, nama buruknya akan terus dikenang di kantor ini. Kala itu, Bribtu Satrio berdiri dengan wajah pucat di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya, bukan lagi dengan rasa hormat, tetapi dengan tatapan kecewa. Ia yang awalnya merasa seperti pahlawan, kini justru menjadi bahan pembicaraan di kantor polisi. Kapolsek menghela napas berat sambil menasehatinya. "Satrio, kamu sadar betapa besar kesalahan yang kamu buat. Ini bukan cuma soal salah tangkap, tapi kamu sudah mempermalukan kepolisian dan hampir menimbulkan konflik dengan militer." Satrio menelan ludah. "Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya nggak butuh alasanmu.
potong Kapolsek dengan suara tajam. "Saya butuh tanggung jawabmu. Dan sebagai hukuman, mulai besok kamu saya mutasikan ke bagian administrasi. Saya nggak mau kamu turun ke lapangan sampai kamu benar-benar paham cara kerja polisi yang benar." Beberapa polisi lain saling lirik, mencoba menahan senyum. Mutasi ke bagian administrasi adalah hukuman yang cukup memalukan bagi seorang polisi lapangan yang penuh ambisi seperti Satrio. Sersan Mayor Budi, yang masih berdiri di sana dengan kedua tangan menyilang di dada, hanya tersenyum miring. "Bagus kalau begitu. Saya harap ini bisa jadi pelajaran buatmu Bribtu Satrio lain kali. Pakai otak sebelum bertindak." Rina, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut berbicara. "Pak Satrio, kalau memang mau menangkap penjahat, lakukan dengan benar. Jangan asal tuduh orang tanpa bukti." Satrio tak sanggup menjawab. Wajahnya terbakar malu. Saat Sersan Mayor Budi menggandeng tangan istrinya untuk keluar, beberapa polisi mulai berbisik. "Wah, Satrio apes banget salah nangkap istri seorang tentara." Satrio hanya bisa duduk lemas di kursinya. Ia baru menyadari satu hal. Malam ini, ia bukan menangkap penjahat, tapi malah menggali kuburnya sendiri. Malam itu, Bribtu Satrio duduk termenung di ruangannya, yang kini terasa lebih sempit dari biasanya. Ia masih belum bisa percaya bahwa hanya dalam satu malam, semuanya berubah. Ambisinya untuk menangkap penjahat dan membuktikan kemampuannya justru berakhir dengan mutasi ke bagian administrasi. Hukuman yang terasa seperti tamparan keras bagi seorang polisi lapangan. Sepertinya, dari meja kerjanya, ia bisa mendengar beberapa rekan polisi masih berbisik-bisik di luar. Meski mereka tidak tertawa terang-terangan, Satrio tahu bahwa dirinya kini menjadi bahan lelucon. Ia menghela napas panjang, lalu membuka berkas-berkas yang harus ia kerjakan mulai besok. Laporan-laporan yang membosankan, daftar barang bukti, dan pekerjaan administratif lainnya. Tidak ada lagi aksi di lapangan, tidak ada lagi pengejaran kriminal, hanya tumpukan kertas dan komputer di depannya. Di sisi lain, Sersan Mayor Budi dan Rina sudah tiba di rumah mereka. Rina, yang sempat kesal, kini mulai bisa tertawa kecil mengingat wajah panik Satrio tadi. Akhirnya, mereka pun menikmati malam dengan tenang. Sementara, di tempat lain, Bribtu Satrio masih harus merenungkan semua kesalahan yang telah ia buat. Malam ini, ia belajar satu hal penting, yaitu menjadi polisi bukan soal bertindak cepat dan gegabah, tapi soal ketelitian dan keadilan. Dan sayangnya, ia harus membayar mahal untuk menyadari hal itu.